Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para tenaga honorer atau non ASN ya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam pengabdiannya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi. Bapak Ibu para tenaga honorer atau non ASN ya, tentu saja di akhir-akhir tahun ini, tahun 2024, Bapak Ibu semuanya giat untuk mengikuti informasi-informasi dan mengikuti seleksi ya, untuk seleksi P3K ya tahun 2024. Karena kita ketahui bersama ya, dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, bahwasanya penyelesaian tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K itu hingga Desember 2024. Nah, tentu ini sedang mendekati Desember ya. Tentu saja upaya penataan tenaga honorer menjadi P3K ini sedang dan terus intensif ya dilakukan. Bapak Ibu para tenaga honorer, salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi, dan silakan Bapak Ibu untuk berikan dukungan terhadap channel Praitno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan ya notifikasinya, tanda lonceng, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang terbaru ya dari channel Praitno Berbagi. Mari kita simak bersama, dan silakan Bapak Ibu untuk berikan komentarnya ya di bawah video ini di kolom komentar. Informasi yang akan dibagikan adalah Prabowo arahkan honorer agar diangkat jadi P3K 2024. Menpan RB Rini Widyantini sebut 3 prinsip ini. Nah, seperti apa arahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pendidikan Pendayagunaan ya, maksudnya Menpan RB ya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Lengkongayo.bandung.com. Nasib tenaga honorer dalam seleksi P3K 2024 menjadi PR pemerintah data ya, dan juga salah satu prioritas pada program 100 hari kerja Kementerian Pan RB ya. Menpan RB Rini Widyantini sebelumnya telah menyampaikan rencana penataan tenaga honorer atau non ASN pada saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI beberapa waktu yang lalu. Dalam program 100 hari Kementerian Pan RB, penataan tenaga honorer non ASN ya atau honorer menjadi prioritas ketiga. Jadi ada 6 prioritas ya, ini yang ketiga termasuk ya jadi prioritas. Program ini diakselerasi untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan optimalisasi sumber daya manusia di kementerian dan lembaga negara. Dalam sidang Kabinet Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Menpan RB Rini Widyantini menekankan pentingnya percepatan program 100 hari tersebut. Berdasarkan arahan Prabowo, seluruh menteri kabinet diminta fokus menyelesaikan target-target kinerja, termasuk penataan tenaga honorer atau non ASN. Nah, ini sudah diinstruksikan ya oleh Presiden Prabowo kepada Menpan RB Rini ya. Harus penataannya ini difokus ya dalam 100 hari kerja ini. Rini Widyantini menyampaikan bahwa kementeriannya akan melanjutkan kebijakan strategis yang telah berjalan dengan beberapa penyelesaian agar selaras
dengan visi dan misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dalam hal ini Rini menyebutkan, Menpan RB menyebutkan bahwa terdapat 3 program mana yang akan diakselerasi dalam waktu 100 hari kerja, termasuk penataan tenaga honorer atau non-ASN. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, penataan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ASN khususnya dalam formasi P3K. Prinsip utama dalam penataan ini adalah menghindari PHK massal, mempertahankan pendapatan tenaga non-ASN, menghindari pembengkakan anggaran, serta dilakukan sesuai regulasi yang ada. Menpan RB Rini Wiantini menjelaskan bahwa penyelesaian status tenaga honorer dan non-ASN akan dilakukan melalui seleksi P3K 2024. Dalam seleksi P3K 2024 ini, formasi yang disediakan pada tahun 2024 akan dialokasikan 100% untuk tenaga honorer dan non-ASN. Seleksi dilakukan dengan sistem Computer Assisted Test atau CAT dan kelulusan ditentukan berdasarkan peringkat peserta terbaik. Lebih lanjut, Menpan RB juga menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengakselerasi penyelesaian target kinerja. Ia juga menekankan bahwa kementeriannya akan terus memastikan tata kelola yang baik dan pengisian jabatan ASN di lingkungan Kementerian Negara berjalan efektif. Demikian arahan Prabowo, Presiden terpilih Prabowo kepada para menteri di Kabinet Merah Putih untuk fokus menyelesaikan target-target kinerja, termasuk penataan tenaga honorer atau non-ASN yang diangkat melalui seleksi P3K tahun 2024. Nah, demikian Bapak Ibu, arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menpan RB agar fokus dan agar diupayakan untuk penataan tenaga honorer diangkat menjadi P3K secara lebih efektif dan semua tercover Dan kita berharap Bapak Ibu semuanya akan diangkat. Tentu saja ini adalah harapan kita semuanya bahwa melalui arahan Presiden Prabowo maka Menpan RB akan fokus dan akan menyelesaikan secara maksimal para tenaga honorer ini, karena dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu yang sebagai pegawai pemerintahan itu hanya ada 2, yaitu PNS dan P3K yang termasuk ASN nih. Jadi nanti tidak ada lagi tenaga honorer, semuanya harus berstatus ASN baik P3K maupun PNS Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel Praetno Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan aktifkan tanda lonceng notifikasinya sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Praetno Berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.